Salam, selamat pagi, selamat datang dalam renungan Injil pagi hari. Bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak saudara sekalian terus dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Jikalau kita masih bisa bangun hari ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala musim kehidupan kami. Engkau selalu ada dan memberkati kehidupan kami, meneguhkan kami, menopang kami, terus menuntun kami di dalam jalan yang benar. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau pakai waktu ini sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami boleh dipulihkan hatinya. Kami semakin dalam dan semakin bergantung kepada Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini banyak orang ingin mengalami pemulihan. Pemulihan dari kelelahan mental dan juga jiwa mereka. Pemulihan dari kekosongan batin yang hari ini dialami. Pemulihan dari kebingungan dalam menentukan arah kehidupan. Dan juga pemulihan dari kejatuhan, kegagalan, serta kesalahan di masa lalu. Dan mungkin masih ada banyak hal lain yang ingin dipulihkan di dalam kehidupan mereka. Ini adalah pergumulan yang nyata bagi banyak orang. Banyak yang ingin kembali kuat, kembali bersemangat, dan kembali memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Karena itu, berbagai cara dilakukan untuk bisa mendapatkan pemulihan. Ada yang mencari kesibukan, ada yang mencoba memperbaiki diri, ada yang mencari pertolongan dari berbagai sumber. Semuanya itu bisa dilakukan dan semua itu bisa memberi bantuan, namun pada level tertentu saja. Namun Bapak saudara yang terkasih, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua yang membuat merasa lebih baik itu benar-benar memulihkan. Karena pemulihan yang sejati bukan sekedar meredakan rasa lelah, tetapi pada akhirnya yang dibutuhkan adalah mengembalikan hidup yang hancur menjadi utuh kembali. Dan di titik ini setiap orang penting untuk memahami apa yang harusnya benar-benar memulihkan kehidupan manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kebutuhan akan pemulihan, bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 19 ayat 8 memberikan jawaban yang jelas kepada kita. Dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Saudara yang terkasih, di sini digunakan istilah menyegarkan jiwa, yang tidak sekedar berarti membuat seseorang merasa lebih baik untuk sementara waktu. Kata ini menunjuk pada tindakan mengembalikan kondisi yang sudah lemah, letih, berantakan, atau tidak berfungsi dengan baik menjadi kuat dan sehat kembali. Jadi bukan hanya sekedar memberi kelegaan sesaat, melainkan mengembalikan kepada keadaan semula. Karena itu kata menyegarkan jiwa dapat dipahami sebagai memulihkan jiwa, mengembalikan hidup yang lemah, hidup yang kosong atau jatuh menjadi utuh kembali. Karena itu Mazmur ini dengan tegas menyatakan bahwa yang melakukan pemulihan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa firman Tuhan itu mampu memulihkan jiwa kita. Yang pertama, dalam konteks ini firman Tuhan adalah penyataan Allah itu sendiri, selain alam semesta yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua, dikatakan bahwa firman Tuhan itu memulihkan karena firman Tuhan itu dikatakan sempurna. Sempurna di sini artinya adalah tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan, dan tidak pernah terbatas. Artinya firman Tuhan ini tepat untuk semua kondisi hati manusia yang membutuhkan pemulihan. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan itu sempurna dan berkuasa untuk memulihkan hati dan jiwa manusia. Itulah sebabnya Bapak saudara, firman Tuhan tidak hanya memberikan informasi yang benar,
tetapi juga memiliki kuasa untuk mengembalikan kehidupan manusia ke kondisi yang seharusnya. Yang sempurna tidak hanya menunjukkan arah yang benar, tetapi juga sanggup memulihkan secara utuh kondisi jiwa manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini engkau sedang mencari pemulihan, Mazmur ini memberikan arah yang sangat jelas. Pemulihan itu ditemukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan layak dipercaya karena berasal dari Allah sendiri. Bukan sekedar memberitahu apa yang benar, tetapi juga bekerja memulihkan hati dan kehidupan sehingga pada akhirnya benar-benar dipulihkan. Karena itu firman Tuhan perlu diandalkan, firman Tuhan perlu dibaca, firman Tuhan perlu direnungkan dan diberi ruang untuk masuk ke dalam hati, dan bukan hanya dipahami di pikiran, tetapi membiarkannya bekerja di dalam hati. Saat firman Tuhan itu diresapi dan dibiarkan bekerja di dalam hati, disitulah pemulihan mulai terjadi, dan hidup perlahan kembali diarahkan ke jalan yang benar. Di tengah banyaknya pilihan yang hanya memberikan kelegaan sementara, penting untuk kita memahami tidak berhenti pada hal-hal yang terbatas. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang sempurna dan kekal, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Di dalam terang perjanjian baru, firman Tuhan itu dinyatakan secara penuh di dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus adalah firman yang hidup, yang bukan hanya menyatakan kebenaran, tetapi juga memberikan hidup dan memulihkan secara utuh. Karena itu, pemulihan yang sejati tidak berhenti pada mengetahui firman, tetapi terjadi ketika hidup yang selalu terhubung dengan Kristus sang firman itu. Pada akhirnya, di dalam Dialah kita dipulihkan dengan sempurna. Pada Dialah pada akhirnya jiwa kita mendapatkan pemulihan dan mendapatkan kelegaan. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali menyadarkan kami, di tengah-tengah pencarian kami akan pemulihan, kami diingatkan kembali bahwa hanya firman-Mu lah yang Engkau siapkan untuk memulihkan hati kami. Firman-Mu yang sempurna itu, yang tepat dan berguna bagi seluruh kondisi hati kami yang hari ini butuh dipulihkan. Ajar kami ya Tuhan untuk benar-benar mencari firman-Mu, mengandalkan firman-Mu, dan membiarkan firman-Mu bekerja di hati kami. Tolong kami, bantu kami ya Tuhan, pulihkan hati kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Biarlah hati kami tetap bergantung kepada firman-Mu, dan biarlah kehidupan kami terus diarahkan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan tetap berkenan di hadapan Engkau. Pimpin dan sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya percaya Bapak Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Harapan dan doa saya Bapak Saudara terus dipimpin oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Semakin hari kehidupan kita ada semakin dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.